Halo, ketemu lagi sama aku, Rika. Hari ini, aku mau cerita-cerita tentang hobi aku menulis, yang dimana itu merupakan kebiasaan kedua, yang sebelumnya itu aku hobinya membaca. Aku sudah mulai suka membaca itu sejak aku SD, karena yang pertama, selain orang tua aku ketika waktu aku masih kecil, waktu mau tidur, suka dibacain dongeng-dongeng, terutama dongeng manasik haji, yang dimana itu merupakan sebuah cerita yang sampai sekarang tuh masih ada di benak aku gitu. Kemudian dari guru aku waktu SD, yang dimana aku dituntut untuk menjadi duta literasi, sehingga satu hari minimal baca 3 buku, diresum dan kemudian dipaparkan di depan umum, sehingga kemampuan public speaking aku dari situ mulai tumbuh. Endingnya aku masuk kuliah sekarang semester 3 di UPI, dan dia jurusan geografi, tapi minat baca aku sama minat menulis aku gak pernah hilang. Walaupun memang mungkin sempat tertunda, tapi rasanya itu masih tetap ada. Kelas. Nah, terus endingnya, gak ending sih sebenarnya, gongnya itu tuh mulai tumbuh lagi rasa menulis dan membaca tuh ketika aku mengikuti FME atau Festival Menulis Lunar dari Lunar Publisher. Ini adalah publisher nasional yang baru bangun, baru beberapa tahun sih kayaknya ya, baru, tapi udah mendapat kategori ISBN dari Indonesia tingkat nasional gitu ya. Jadi sudah terjamin lah percetakannya bergaransi dan cocok gitu kalau misalnya teman-teman mau publish buku di sini. Bagus-bagus lah pokoknya hasilnya. Nah, aku ikutan festival ini, yang dimana ikutan di kategori cerpen, dan alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah, aku mendapat penghargaan seperti yang di sini sebagai penulis terpilih kategori cerpen. Nah, dari situ semangat aku untuk menulis itu makin membara gitu ya, makin membara. Nah, banyak yang bilang kayak, Rik, kenapa sih kamu gak masuk sastra Indonesia? Kayak, Rik, kenapa sih kamu gak masuk bahasa Indonesia? Kayak, Rik, kenapa sih lu gak masuk atau join komunitas menulis aja, gimana gitu? Kayak bla 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 bla, banyak banget pokoknya yang ngomong kayak gitu. Sempat terpikir juga kayak, apa aku salah jurusan ya di geografi? Sebenarnya bukan jurusan yang salah, dan bukan aku juga yang salah, karena emang keinginan aku untuk masuk geografi. Walaupun memang mungkin untuk berbagai macam perlombaan aku banyak ikutannya sastra, kayak puisi, cerpen, pidato, pokoknya kayak gitu-gitu, menggambar, mewarnai, kayak gitu banyaknya sastra dan seni. Tapi itu semua aku kemas dalam sebuah hobi, yang dimana tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, dan aku sukarela mengerjakan itu dengan sepenuh hati. Tapi dunia geografi itu merupakan pokoknya aku, merupakan jantungnya aku, karena geografi adalah pilihan aku, dan ketika aku menjalaninya pun walaupun memang sedikit lelah terhadap tugas-tugasnya, tapi karena ini yang aku pilih, ya aku akan menjalani ini, karena aku tidak ingin menjadikan geografi tersebut sebagai hobi gitu. Dan hobi aku yang di dunia seni dan sastra ini, aku gak ingin jadikan mereka itu sebagai sebuah pekerjaan, karena ketika hobi sudah dialihkan menjadi sebuah pekerjaan, maka feel hobinya atau feel mengerjakan hobi tersebut nantinya bakalan hilang. Itu yang aku gak mau. Jadi mungkin nanti, siapa yang tahu ya, kita gak tahu takdir Allah seperti apa. Mungkin nanti manisnya aku bisa bekerja di dunia geografi, pergeografian, tapi di sisi lain nanti aku bakalan dapat sampingan, atau mungkin bakalan dapat hasilnya dari hobi yang aku jalani. Entah itu aku bisa menerbitkan buku seperti penulis-penulis terkenal, atau mungkin aku bisa menjadi seorang influencer, karena public speakingnya aku gak ada yang tahu kan. Jadi buat teman-teman yang bertanya kenapa kayak, Rik, kok kamu gak masuk dunia sastra sih, atau kamu kok gak masuk dunia seni, please guys, itu bukan keinginan pokok aku,
tapi itu hanya sekedar hobi yang pengen aku jalani, dan kayak udah nggak ada tekanan dan nggak ada kayak SOP A B C D, jadi ya udah suka-suka aku aja gitu sih guys. Jadi mulai sekarang teman-teman harus cari hobi teman-teman, walaupun yang mungkin kayak nggak sejalan dengan apa yang teman-teman masuki sekarang gitu ya, di dunia perkuliahan mungkin atau di dunia pekerjaan. Tapi yang namanya hobi itu bebas, dan gak harus terpatok kayak hobinya dia keren atau hobinya itu keren, gak usah kayak gitu. Dan hobi aku tuh berubah-ubah loh, kayak hari ini hari itu ini, terus nanti hari lain beda lagi gitu, ganti-ganti. It's okay, gak apa-apa, itu survive. Dan dimana hobi itu tuh bisa menjadikan wadah kamu untuk mencari jati diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau aku pribadi punya 2 pegangan. Yang pertama memang pekerjaan pokok aku yang nantinya bakalan aku berkecimpung di dunia tersebut, dan yang satu lagi adalah tempat mindfulness-nya aku ketika aku pusing di pekerjaan ini gitu guys. Terima kasih, dadah.